Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Hendrik Saputra, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 176 Pola Kemitraan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Di sini saya akan menseminarkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Model Social Direct Approach Kelompok Peternak dan Juru Sembelih Halal sebagai perwujudan standar kualitas daging di Rumah Potong Hewan Kabupaten Pasuruan. Latar belakang: kondisi sebelum ada gagasan di Rumah Potong Hewan masih belum maksimal melaksanakan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Banyak ternak yang tidak melakukan peristirahatan yang cukup. Hal ini berdampak pada kualitas daging yang tidak standar. Daging sapi yang telah dipotong juga belum diperlakukan pelayuan sesuai standar operasional prosedur. Menurut Albert L. 2001 dan Laure 2003, pH daging dapat menurun dengan cepat hingga mencapai 5,4 sampai 5,5 selama beberapa jam setelah pemotongan. Standar pH daging hewan yang sehat dan cukup istirahat yang baru dipotong adalah 7 sampai 7,2 dan akan terus menurun selama 24 jam. Nilai pH akan semakin rendah pada hewan yang mengalami stres sebelum pemotongan dan akan menghasilkan daging yang pucat, lembek, dan berair. Kondisi sesudah ada gagasan, setelah ada Social Direct Approach tentang standar operasional prosedur di Rumah Potong Hewan, terjadi perubahan cara berpikir peternak dan juleha atau juru sembelih halal yang lebih terbuka dan mau menerima masukan untuk meningkatkan standar kualitas daging dan kesadaran peternak maupun juleha tentang pentingnya memotong hewan sesuai dengan SOP seperti peristirahatan ternak, pelayuan daging, dan mempuasakan ternak sebelum dipotong. Hal ini sangat penting bagi rumah potong hewan untuk menghasilkan produk asal hewan yang asuh dan masyarakat merasa nyaman akan daging yang dikonsumsi karena daging yang dihasilkan dari rumah potong hewan sudah sesuai standar. Kegiatan yang dilakukan selama masa habituasi. Kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Dilakukan pada 19 Februari 2020 dan 28 Februari 2020 terdapat nota dinas lembar konsultasi, notulen konsultasi dan dokumentasi terdapat di lampiran 1. Kegiatan 2, melakukan konsultasi dengan petugas rumah potong hewan terkait rancangan aktualisasi. Dilakukan pada 19 Februari 2020 terdapat notulen, nota dinas dan dokumentasi terdapat di lampiran kedua. Kegiatan 3, melakukan konsultasi dengan coach terkait rancangan aktualisasi. Di situ ada nota dinas, notulen, dokumentasi, dan lembar konsultasi. Dilakukan pada 9 Maret 2020 via chat WA dan melakukan bimbingan melalui Zoom meeting pada 12 Juni 2020. Kegiatan 4, melakukan koordinasi dengan peternak dan juleha rumah potong hewan. Dilakukan pada 20 Februari 2020 terdapat notulen dan dokumentasi terdapat di lampiran 4. Kegiatan 5, menyiapkan sarana dan prasarana. Dilakukan pada 20 Februari 2020 terdapat dokumentasi, di situ menyiapkan pisau, pH ukur, dan celemek terdapat di lampiran 5. Kegiatan 6, melakukan sosialisasi SOP terhadap peternak dan juleha rumah potong hewan. Terdapat dokumentasi dilakukan pada 25 dan 26 Februari 2020 terdapat di lampiran 6. Kegiatan 7, melakukan pengecekan kondisi daging yang sudah dipotong sesuai SOP dan tidak sesuai SOP. Dilakukan pada 26 dan 27 Februari 2020 dan terdapat di lampiran ke-7. Kegiatan 8, mendata dan mencatat hasil pemeriksaan. Dokumentasi dilakukan pada 27 Februari 2020 terdapat di lampiran 8. Kegiatan 9, mengolah data yang telah diobservasi. Dilakukan pada 27 Februari 2020. Di situ ada gambar
atau grafik sebelum SOP dan setelah SOP. Sebelum SOP diterapkan, rata-rata peristirahatan ternak kurang dari 5 jam dan daging terlihat lembek dan pucat. Setelah dilakukan sosialisasi SOP, peristirahatan naik sekitar 20-50% dan daging yang dihasilkan cukup baik. Kegiatan 10. Penerapan model social direct approach dalam menerapkan SOP. Terdapat dokumentasi dilakukan pada 5 dan 6 Maret 2020. Di situ ada sosialisasi terhadap SOP dan pemasangan SOP di RPH atau rumah potong hewan di lampiran 10. Kegiatan 11. Evaluasi terhadap penerapan model social direct approach. Di situ ada laporan kegiatan dan dokumentasi di lampiran 11. Kegiatan 12. Menyusun laporan aktualisasi, lembar konsultasi, dokumentasi, nota dinas dan notulen. Pada 9 Maret 2020, lampiran ke-12. Simpulan dan saran. Simpulan. Sebagaimana dengan tujuan aktualisasi ini, yaitu meningkatkan kesadaran peternak dan julai terhadap standar operasional prosedur pemotongan di rumah potong hewan Kabupaten Pasuruan demi terwujudnya kualitas daging yang standar dan asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Peternak dan juleha atau juru sembelih halal sebagian besar menyadari akan pentingnya SOP. Peternak dan juleha mau mentaati dan mematuhi SOP demi terwujudnya daging yang standar. Sesuai pengamatan dari sebelum dan ada gagasan dan evaluasi setelah ada gagasan, maka dapat dirumuskan bahwa gagasan model social direct approach benar-benar memiliki asas manfaat, menciptakan kesadaran peternak dan juleha akan pentingnya standar operasional prosedur. Dari kolom before dan after dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu model social direct approach mampu meningkatkan kesadaran peternak dan juleha akan pentingnya SOP yang berdampak terhadap kualitas daging. Saran: perlu dilakukan pengawasan dari semua pihak terhadap pemotongan yang dilakukan di rumah potong hewan Kabupaten Pasuruan. 2. Gagasan penulis berupa model social direct approach dalam penerapan standar operasional prosedur mengharapkan kepada semua pihak jika terjadi suatu kendala sebaiknya disampaikan secara langsung dan bermusyawarah sehingga poin-poin dari semua unsur tercapai. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apa kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.